Hai guys, saya Mandi. Berbagai penyakit infeksi itu masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling utama di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan penularan sebagian penyakit itu juga sangat mudah terjadi. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan itu sangat penting dilakukan agar penyebaran suatu penyakit itu dapat dihentikan. Penyebab penyakit infeksi itu bisa disebabkan oleh berbagai mikroorganisme yang ada, yang nantinya aku akan jelasin nih satu-satu apa aja mikroorganisme tersebut. Makanya kalian harus tonton sampai habis, oke? Masing-masing penyakit infeksi itu memiliki gejala khas tersendiri nih, juga pengobatan yang berbeda-beda sesuai dengan penyebab infeksi tersebut. Jadi nggak sama nih, tergantung penyebabnya. Dan juga setiap mikroorganisme itu memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. By the way, masa inkubasi itu adalah masa di mana saat mikroorganisme masuk ke dalam tubuh manusia hingga menimbulkan gejala suatu penyakit infeksi. Dan seperti yang udah aku jelasin sebelumnya nih, masa inkubasi suatu mikroorganisme itu berbeda-beda, bulanan bahkan hingga tahunan. Nah, kita langsung aja ke pembahasan pada video kali ini. Dan pada video kali ini aku akan ngebahas nih 5 jenis kuman penyebab infeksi, bahkan ada beberapa di antaranya itu juga menular, yang terjadi tidak hanya di Indonesia nih, tapi juga di seluruh dunia. Pertama ada infeksi virus. Infeksi virus itu merupakan penyakit infeksi yang paling sering terjadi, terutama di Indonesia nih. Bahkan beberapa waktu terakhir ada virus nih, COVID-19, yang mewabah hampir di seluruh negara, yang membuat dunia panik dalam menghadapi wabah ini. Karena memang hingga saat ini obatnya itu belum ditemuin. Dan juga korban jiwanya itu terus bertambah dari berbagai belahan negara. Tidak hanya COVID-19, tapi juga ada beberapa virus lainnya yang juga banyak ditemukan di Indonesia. Di antaranya ada influenza, cacar, campak, demam berdarah, bahkan juga HIV. Dan juga hingga sekarang belum ditemuin nih obat untuk menangani virus HIV ini. Selain penyakit infeksi virus yang sering terjadi di Indonesia, juga ada beberapa virus yang jarang terjadi di Indonesia. Seperti misalnya flu burung, flu Singapura, SARS, dan juga ada beberapa virus lainnya. Sebenarnya ada banyak banget virus yang dapat ditemuin di Indonesia. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya kan, infeksi virus itu merupakan infeksi yang paling banyak terjadi terutama di Indonesia. Dan nggak mungkin juga nih aku sebutin semuanya satu-satu. Kalau aku sebutin semuanya nih, video ini nggak bakalan kelar nih. Jadi aku hanya sebutin beberapa yang cukup familiar. Oke? Next. Kedua, ada infeksi bakteri. Sama seperti virus tadi, penyakit infeksi akibat bakteri itu juga cukup banyak ditemuin di Indonesia. Infeksi bakteri itu kategorinya ada banyak banget. Ada yang menular, ada yang enggak. Ada jenis penyakit infeksi ringan, hingga infeksi yang bisa mengancam jiwa. Berikut ini nih, contoh beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Di antaranya, demam tipoid, tuberkulosis, pneumonia, meningitis, infeksi saluran kemih, difteri, pertusis, sepsis, dan lain sebagainya. By the way, sepsis merupakan infeksi yang terjadi pada aliran darah yang sudah menyebar ke seluruh tubuh dan akan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Next. Ketiga, ada infeksi jamur. Jamur itu mudah tumbuh subur di daerah beriklim tropis dan juga hangat dengan kelembaban yang tinggi. Salah satunya Indonesia nih, negara kita. Karena itu nih, banyak jenis jamur yang tumbuh di Indonesia. Mulai jamur yang bisa dimakan, jamur beracun, bahkan hingga infeksi jamur. Beberapa contoh nih, infeksi jamur yang sering terjadi di Indonesia. Di antaranya, infeksi jamur di kaki, infeksi jamur kulit, infeksi jamur di kuku, infeksi jamur di kulit kepala, bahkan hingga infeksi jamur di alat vital. Dan bahkan yang paling parah nih, beberapa infeksi jamur juga bisa menyebabkan meningitis dan juga pneumonia. Keempat, parasit. Infeksi parasit itu bisa disebabkan oleh berbagai macam makhluk hidup, seperti misalnya cacing ataupun amuba. Ya, meskipun infeksi parasit ini bukanlah infeksi yang sering terjadi di Indonesia, tapi infeksi parasit ini itu juga nggak boleh diremehin. Karena memang ada beberapa jenis parasit itu yang cukup berbahaya hingga bahkan bisa mengancam jiwa. Dan berikut
contoh beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit. Di antaranya malaria, semua jenis cacing yang menyebabkan cacingan seperti giardiasis, amebiasis, toxoplasmosis, dan juga banyak jenis cacing yang lainnya. Kelima, ada infeksi tungau. Berdasarkan banyaknya jenis tungau yang ada, terutama di Indonesia, gejala yang diakibatkan oleh gigitan tungau ini itu juga beragam. Ya, meskipun penyakit infeksi akibat tungau ini itu tidak terlalu berbahaya secara medis ya, namun gatal dan juga iritasi yang diakibatkan oleh infeksi tungau ini itu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Dan tidak hanya aktivitas nih, bahkan juga bisa mengganggu penampilan sehari-hari kita. Berikut nih, beberapa jenis infeksi tungau yang bisa menginfeksi kulit. Di antaranya, Sarcoptes cabii. Spesies tungau ini itu bisa menggigit dan menggali terowongan di bawah kulit kita. Dan yang paling parah nih, itu bahkan bisa menyebabkan kudis pada kulit. Tungau debu. Tungau debu itu merupakan tungau rumahan. Tungau ini itu merupakan jenis tungau arthropoda, berukuran sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Makhluk kecil ini itu memakan serpihan kulit yang dilepaskan oleh manusia dan juga hewan peliharaan. Ya, bisa dibilang tungau ini itu memakan serpihan sel-sel kulit mati yang diperolehnya dari kulit kita dan juga kulit hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang paling mengganggu dari tungau debu ini itu adalah tungau ini itu bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang. Demodex. Demodex itu adalah jenis tungau yang sering ditemukan di folikel rambut. Dan Demodex ini juga sering nih ditemukan pada kulit wajah, dahi, sisi hidung, kelopak mata, lubang telinga bagian luar, hingga bulu mata. Dan gigitannya itu bisa menimbulkan iritasi, gatal, kemerahan, kulit terasa panas dan juga perih, kulit menjadi sensitif, eksim, folikulitis, dan juga bisa menyebabkan pigmentasi pada kulit. Nah, maka dari itu nih, pentingnya bagi kita menjaga kebersihan untuk terhindar dari kuman-kuman yang ada di sekitar kita. Dan kebersihan yang harus dijaga tidak hanya diri kita nih, tapi juga tempat tinggal kita, seperti misalnya rumah kita, dan juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan untuk caranya, sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal yang simple sih, seperti mencuci tangan, membersihkan area-area sekitar, juga membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Terutama bagi teman-teman kalian malas nih menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, bahkan kebersihan pada diri dia sendiri. Kalian harus share video ini ke mereka, oke? Kalian juga bisa komen-komen di bawah ide-ide buat video ke depan, atau komen juga di bawah tentang video yang sedang kita bahas kali ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye.